Assalamualaikum, kita lanjutkan ke contoh soal medan magnet. Baik, kita akan menjawab soal-soal berkaitan dengan medan magnet. Yang pertama adalah dua kawat sejajar masing-masing dialiri arus 5 ampere dan 10 ampere dalam arah yang berbeda. Jarak antara kedua kawat 20 cm. Besar induksi magnet di tengah kawat adalah, kita akan gambar dulu dua kawat sejajar ya. Ini dua kawat sejajar. 1 5 ampere dan 10 ampere. Nah, dalam arah yang berbeda, sehingga saya ambil yang satu arahnya ke atas, yang satu ke bawah. Nah, atau boleh dibalik, terserah ya. Yang ini adalah I-nya 5 ampere, yang satunya lagi 10 ampere. Ini saya anggap I1, ini adalah I2. Nah, kemudian jarak antara kedua kawat di sini jaraknya 20 cm. Besar induksi magnet di tengah-tengah, maka kita ambil sebagai titik P di tengah-tengah. Ya. Maka kita lihat jarak antara kawat 1 dengan titik P, karena dia di tengah-tengah, ini 20 cm, ini menjadi 10 cm. Yang di sini juga 10 cm. Nah, kita hitung satu persatu. Untuk B1-nya, kita lihat dulu arahnya. Untuk titik P, arah arus ke atas, titik P di sebelah kanan, maka B1-nya arahnya adalah masuk ke dalam bidang, yaitu cross. Ini adalah B1. Untuk B2, karena arah arusnya ke bawah, titik P-nya di sebelah kiri, maka dia juga masuk ke dalam bidang. Dia juga cross untuk B2. Nah, kita cari besarnya B1, itu adalah rumusnya mu 0 kali I per 2 pi A. Mu 0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya kita masukkan 5 ampere per 2pi. A-nya adalah yang antara kawat 1 sampai P, 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter. Nah, atau di sini 10 cm itu adalah 0,1 meter atau 10 pangkat min 1 meter. Kita masukkan di sini jadi 10 pangkat min 1. Kita hitung ini pi habis, jadi ini 2 kali 5 sama dengan 10 pangkat min 5 Tesla. Untuk B2, mu 0 kali I-nya I2 per 2 pi-nya A-nya A2. Mu 0 4pi, 10 pangkat min 7. I-nya adalah yang 10 ampere, I2 per 2pi kali A2-nya sama ya, 10 pangkat min 1. Ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, yang ditanya adalah besar induksi magnet di tengah-tengah, yaitu di titik P. Maka untuk induksi magnet di titik P, dilihat arahnya. B1-nya silang atau cross, B2-nya juga cross. Ya, maka dia dua-duanya masuk arahnya, sehingga karena dia arahnya sama, besarnya adalah B1 ditambah B2. B1-nya kita masukkan 10 pangkat min 5 ditambah B2-nya 2 kali 10 pangkat min 5, hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kalau ditanya arahnya, arah B-nya kemana? Maka arah B-nya menuju bidang. Soal nomor 2, perhatikan gambar. Jika I1 dan I2 adalah 5 ampere dan jari-jari lingkaran 10 cm, tentukan besar dan arah induksi magnet di titik P. Nah, sekarang kita lihat gambar. Untuk menjawabnya, maka kita tentukan juga nanti arah induksi magnetnya di titik P. Untuk arah induksi magnet di titik P, kita lihat ini adalah lingkaran ya. Lingkaran ini adalah ibu jari sebagai arah arus.
dan 4 jari sebagai arah induksi. Kalau dia arusnya seperti ini, berarti ke sana dia muter. Nah, di titik P ini berada di bawah lingkaran, ya. Titik P pusat di bawah lingkaran, maka arah 4 jarinya ini adalah menuju bidang. Kalau menuju bidang, maka induksinya adalah cross. Nah, ini adalah arah untuk induksi magnet untuk kawat pertama. Nah, untuk kawat kedua, dilihat karena dia kawatnya kawat lurus, maka ibu jarinya kita mengikuti arah arus I2-nya ke kanan, ya. Kalau di bawah dia seperti ini, titik P itu berada di atas kawat berarus, maka titik P-nya di sini. Nah, titik P maka dia keluar bidang. Kalau keluar bidang, ya, maka lambangnya itu atau noktahnya untuk B2 adalah titik. Ini adalah untuk B2. Kalian bisa mainkan tangannya sendiri ya. Nah, kalau sudah menentukan arahnya, kita hitung satu persatu. Besar B1, lihat B1 kawatnya itu berbentuk melingkar atau lingkaran. Berarti kita menggunakan rumus kawat melingkar μ0 kali I per 2A. Oke, μ0 4 Pi kali 10 pangkat min 7. I1 nya itu sama 5. Ini I1 ya, per 2 kali A. A nya itu adalah dia ini sebagai jari-jari A nya. Maka A kita ambil di sini 10 cm dijadikan ke meter, maka dia menjadi 10 pangkat min 1 meter. Sama dengan ini adalah 20 dibagi 2 menjadi 10 Pi kali 10 pangkat min 6. Atau sama dengan 10 pangkat min 5 Pi dalam satuan Tesla. Untuk B2, dilihat B2 ini kawatnya adalah kawat lurus. Maka kita masukkan rumus kawat lurus, yaitu μ0 kali I per 2 Pi A. Nah, karena dia ini kawat 2, maka I-nya boleh I2. A-nya A2. Masukkan angkanya, μ0 adalah sebesar 4 Pi kali 10 pangkat min 7 dikali I2-nya 5 per 2 Pi A-nya. Karena di sini kawat I2-nya adalah bersinggungan dengan kawat lingkaran, maka dia jarak antara kawat kedua dengan titik P juga sebesar jari-jari lingkaran, yaitu 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah ini habis ya, menjadi 10 pangkat min 5 Tesla. B1 sudah ada, B2 sudah ada. Nah, sekarang karena ditanyanya adalah induksi magnet di titik P, maka kita cari B di titik P. Nah, bagaimana? Dilihat arahnya. B1 dia cross menuju gambar, menuju bidang. B2 adalah titik dia keluar bidang. Maka arahnya berbeda, sehingga kalau arahnya berbeda adalah dikurang. Boleh B1 dikurang B2. Sama dengan B1-nya adalah Pi kali 10 pangkat min 5 dikurang B2-nya adalah 10 pangkat min 5. Sama dengan Pi itu 3,14 kali 10 pangkat min 5 dikurang 10 pangkat min 5. Sama dengan 3,14 dikurang 1, sehingga 2,14 kali 10 pangkat min 5 dalam satuan Tesla. Ini adalah induksi magnet di titik P. Ini baru besarnya, sedangkan di dalam pertanyaan ditanyakan besar dan arah. Nah, untuk menentukan arah kita lihat untuk B1 dikalikan Pi, untuk B2 hanya 10 pangkat min 5, maka lebih besar B1. Maka arahnya adalah mengikuti arah B1,
yaitu ke dalam bidang atau arahnya adalah masuk ke bidang. Soal berikutnya ya. Besar induksi di salah satu ujung solenoid dengan panjang 20 cm adalah 12 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jika banyak lilitan adalah 100, tentukan A. kuat arus yang mengalir di solenoid, dan B. induksi magnet di tengah solenoid. Kita lihat untuk diketahuinya. Diketahuinya adalah besar induksi di salah satu ujung, berarti dengan panjang dia L ya, L 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian induksinya adalah B sebesar 12 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, jika banyak lilitan ya, banyak lilitan itu adalah N sama dengan 100. Nah, tentukan kuat arus yang mengalir, maka kita pakai rumus solenoid. Ditanyanya itu adalah yang A, itu I-nya, yang B adalah induksi magnet di tengah solenoid. Oke. Kita jawab satu persatu. Untuk yang A, mencari arusnya, kita pakai rumus B sama dengan, karena dia di sini adalah di salah satu ujungnya, berarti di ujung-ujung ya, sehingga di ujung-ujung itu rumusnya min 0 kali I kali N per 2L, karena dia di ujung maka dia pakai per 2. Nah, masukkan B nya itu adalah 12 pi 10 pangkat min 5 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya yang dicari, N-nya 100 per 2, L-nya adalah 2 meter, 0,2 meter atau 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, sehingga ini pi kita coret habis, ini menjadi, ini 4 habis ya. Ini menjadi 12 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 100 kali 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 1 naik ke atas, 10 pangkat 1 kali I. Ya. Atau I sama dengan 12 kali 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 4. Sama dengan 12 kali 10 pangkat min 1 ampere atau 1,2 ampere. Oke, ini untuk yang A. Untuk pertanyaan yang B, ditanyanya adalah induksi magnet di tengah-tengah. Sedangkan untuk diketahuinya ini adalah induksi magnet di ujung. Nah, untuk solenoid, induksi magnet di tengah itu akan sama dengan 2 kali induksi magnet di ujung. Maka induksi magnet di tengahnya adalah sama dengan 2 kali, diketahuinya ada di ujung 12 pi kali 10 pangkat min 5. Maka tinggal dikalikan menjadi 24 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.